Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Bab 3380. Siapakah orang-orang ini? Bab 9206 sampai dengan bab 9210. Setelah dokter menelepon polisi. Sebelum polisi tiba, pasien kulit putih lainnya dikirim dengan gejala yang sama seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, 3 mobil polisi tiba di pusat gawat darurat rumah sakit rakyat. Perwira polisi terkemuka segera berkonsultasi dengan direktur pusat darurat mengenai situasi tersebut. Direktur memegang dahinya dan mendesah. Itu benar-benar hantu. Beberapa teman asing dikirim ke sini semalaman. Tanpa kecuali, mereka semua overdosis sildenafil. Salah satu dari mereka masih dalam bahaya. Polisi itu bertanya dengan heran, sildenafil, apakah itu Viagra? Ya, direktur itu mengangguk dan berkata, benar sekali, itulah yang biasa kita sebut Viagra. Efek samping obat ini sebenarnya tidak terlalu serius. Siapapun yang mengonsumsi obat ini dan mengalami efek samping yang kuat mungkin mengonsumsinya terlalu banyak. Polisi itu berkata dengan canggung, "Dokter, orang-orang asing ini telah minum terlalu banyak Viagra. Tidak nyaman bagi kami polisi untuk campur tangan, kan? Jika ini keluar, tampaknya polisi Jinling kita masih bertanggung jawab atas masalah teman-teman asing yang minum obat terlarang, obat yang tidak memberikan pengaruh yang baik." Sutradara berkata, "Meskipun saya takut orang asing ini melakukan sesuatu yang tidak pantas, mereka dikatakan bersenang-senang. Dan TV sering membicarakan tentang pesta penyanyi hip-hop ini dan pulau pribadi Taipan Amerika itu. Apakah kita takut mereka akan melakukan sesuatu yang tidak pantas? Sesuatu yang tidak tahu malu di daerah kita dan membawa rasa malu bagi kita?" Ini, polisi itu ragu sejenak. Mereka umumnya tidak suka mengambil alih urusan luar negeri, karena urusan ini selalu melibatkan banyak orang, dan kadang-kadang bahkan kedutaan pun terlibat. Namun jika hal itu benar-benar menjadi masalah keamanan publik atau bahkan kasus pidana, maka mengabaikannya akan melanggar aturan. Dalam keputusasaan, dia berkata, "Bagaimana dengan ini? Pertama-tama mari kita verifikasi identitasnya dan lihat di mana mereka tinggal di Jinling untuk melihat apakah mereka berasal dari tempat yang sama. Dan kemudian pasien-pasien di sini yang dalam kondisi baik, bagaimana keadaannya? Bisakah kita mengajukan beberapa pertanyaan?" Direktur mengatakan, beberapa orang yang telah menjalani cuci lambung kini sudah baik-baik saja. Mereka hanya mengonsumsi terlalu banyak obat dan tekanan darah mereka tinggi. Mereka mungkin masih merasa sedikit tidak nyaman, tetapi mereka seharusnya dapat ditanyai. Polisi itu bertanya, "Bagaimana dengan ini? Apakah ada bangsal yang kosong?" "Ya," kata direktur itu,
Tidak ada pasien lain di pusat gawat darurat malam ini kecuali mereka. Baiklah, kata polisi itu, kalau begitu tolong bantu persiapkan 2 bangsal dan tempatkan kedua orang itu terlebih dahulu. Kami akan memeriksa mereka secara terpisah. Tidak masalah, Heng baru saja menyelesaikan lavage lambung saat itu. Dokter memberinya beberapa obat penurun tekanan darah, dan kondisinya sedikit membaik. Pada saat ini, 2 perawat mendorong tempat tidurnya keluar dari ruang gawat darurat dan bersiap untuk mendorongnya ke salah satu bangsal. Saat itu, dia, seperti orang lain, berada di ruang terbesar di pusat gawat darurat. Ruang ini memiliki lebih dari selusin tempat tidur yang khusus digunakan untuk perawatan darurat. Tidak ada sekat terpisah, dan setiap tempat tidur dipisahkan oleh tirai privasi. Semua pasien yang dikirim untuk perawatan darurat dan untuk sementara waktu sudah keluar dari bahaya akan ditempatkan di sini terlebih dahulu, yang juga memudahkan dokter di pusat gawat darurat untuk memeriksa kondisi mereka kapan saja. Akan tetapi, orang-orang ini tidak menyadari pengalaman satu sama lain. Heng terdorong keluar saat itu. Saat ia melewati pembatas itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang yang berbaring di setiap pembatas adalah rekan-rekannya. Dia melihat salah satu dari mereka juga melihatnya, dan pandangan mereka bertemu. Jadi dia segera bertanya, "Malaikat, ada apa denganmu?" Angelo berkata dengan lemah dan tertekan, "Sialan, Heng, aku mungkin impoten. Aku minum segenggam tablet sildenafil tetapi tidak mempan. Aku pingsan dan disuruh ke sini. Aku baru saja membuka mataku 3 menit yang lalu." Lalu dia bertanya, "Bagaimana denganmu, Heng? Apa yang sedang terjadi padamu?" Heng berkata dengan terkejut dan marah, "Sial, aku juga sama sepertimu. Aku benar-benar melihat hantu hari ini." Perawat itu berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik. Ketika mendengar percakapan mereka, ia mengingatkan mereka, "Kalian berdua belum stabil. Tolong jangan banyak bicara." Heng bertanya padanya, "Nona perawat, kemana Anda akan mengirim saya?" Perawat berkata, "Kirim Anda ke bangsal pribadi." Heng bertanya dengan heran, "Apakah aku masih belum lepas dari bahaya?" Perawat itu berkata, "Anda sebaiknya bertanya kepada dokter tentang hal ini. Tidak ada gunanya bertanya kepada saya." Saat mereka berbicara, Heng sudah didorong ke bangsal pribadi terdekat. Tepat saat perawat itu menenangkannya, 2 polisi berseragam masuk. Salah satu dari mereka menatapnya dan berkata, "Halo, saya seorang polisi dari kepolisian Jinling. Saya perlu memastikan mengapa Anda ditembak dengan sildenafil, overdosis dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat." Heng berkata dengan lesu, "Mengapa aku makan terlalu banyak? Karena aku makan terlalu banyak." Polisi itu bertanya lagi, "Mengapa Anda minum begitu banyak sildenafil?" Heng bahkan lebih tertekan, "Karena aku tidak bisa ereksi." Polisi itu mendesah dalam hati, orang-orang asing ini cukup jujur. Maka, dia mengingatkannya dengan cara yang samar,
tahukah kamu bahwa di negara kita, percabulan berkelompok merupakan suatu tindak pidana? Heng berkata dengan wajah sedih. Tapi aku tidak berkumpul untuk berhubungan seks. Sudah kubilang aku tidak bisa ereksi. Aku hanya tidak punya energi. Pak Polisi, apakah Anda sengaja mengejek saya dengan menanyakan hal ini? Polisi itu sedikit malu dengan apa yang dikatakannya. Setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, tampaknya memang itu masalahnya sendiri. Jadi polisi itu batuk 2 kali dan bertanya lagi, apakah semua orang Amerika lainnya yang overdosis sildenafil adalah teman Anda? Heng mengangguk, dia temanku. Polisi itu kemudian bertanya, apakah Anda mengonsumsi sildenafil bersamaan? Tidak, Heng takut dituduh melakukan pelecehan. Jadi dia cepat-cepat berkata, kami datang ke China dengan tergesa-gesa dan tidak memesan kamar di hotel yang sama. Kami menginap di beberapa hotel. Aku tidak bersama mereka ketika aku minum sildenafil, dan saya tidak tahu mengapa mereka dikirim ke sini. Polisi itu berkata, informasi yang kami terima dari dokter adalah bahwa yang lainnya sama seperti Anda. Mereka semua overdosis sildenafil dan dikirim ke ruang gawat darurat. Salah satu dari mereka masih dalam bahaya. Setelah polisi selesai berbicara, mereka bertanya dengan bingung, maaf, apakah kalian semua menderita disfungsi ereksi? Heng berkata dengan sedih, itu tidak mungkin. Aku tidak pernah mengalami masalah ini sebelum malam ini. Hanya saja aku tidak bisa bertahan cukup lama atau cukup kuat. Jadi aku butuh obat. Tapi hari ini benar-benar aneh. Tidak peduli berapa banyak pil yang kuminum. Aku tidak akan bisa bertahan lama. Ambil saja, itu tidak berhasil. Polisi berpikir, siapa orang-orang ini? Beliau berkata, kami datang kepada kalian untuk menanyakan apakah kalian melakukan percabulan berkelompok, dan juga untuk memastikan apakah kelompok kalian yang overdosis narkoba itu diracuni oleh seseorang. Karena kalian semua minum narkoba sendiri-sendiri, dan kalian juga, kalau tidak ada perilaku cabul kelompok yang sebenarnya, kami tidak akan ikut campur. Jika Anda memerlukan bantuan, Anda dapat meminta bantuan kedutaan Anda. Jika perlu, kami juga dapat menghubungi mereka atas nama Anda. Heng terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa memberitahu kedutaan tentang hal yang memalukan seperti itu? Jika ada orang bermulut kotor yang melaporkan berita itu ke negaranya, dia akan sangat malu. Jadi dia segera berkata, tidak, kami hampir pulih dan akan keluar dari rumah sakit, dan kami berencana untuk kembali ke Amerika Serikat hari ini. Baguslah. Polisi itu pun menghela napas lega dan berkata, baiklah, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Anda harus beristirahat dengan baik dan cepat pulih. Setelah polisi itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Heng memiliki banyak sekali pertanyaan dalam benaknya yang mengganggunya. Ia berpikir dalam hati, ketika kita bermain bersama, kita semua tampak sangat berani. Bagaimana mungkin kita semua tiba-tiba menjadi tidak berdaya? Ini terlalu tidak normal. Bukan? Bersambung.